Halo para pencinta film di seluruh penjuru dunia, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Juara yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Bisma yang memiliki bakat ilmu bela diri dalam darahnya. Hanya saja bakat luar biasa tersebut tidak pernah disadari karena ibunya selalu berusaha menjauhkan dari hal yang berhubungan dengan bela diri. Jadi tanpa banyak penjelasan di awal, siapkan camilan dan minuman, kita langsung ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Karisma. Diceritakan di sini Karisma adalah mantan atlet bela diri nasional yang sudah tidak dianggap oleh negaranya. Yang akhirnya ia menggantungkan hidupnya untuk menjadi petarung bebas di sebuah klub. Yang pada akhirnya ia diperintahkan oleh atasannya untuk mengalah pada saat melawan seseorang yang bernama Kobar. Saat pertandingan berlangsung itulah Karisma teringat dengan kata-kata istrinya yang ternyata sebelum pertandingan ia sempat ditelepon sang istri dan memberitahu bahwasannya ia sudah melahirkan seorang putra yang sangat kuat layaknya sang juara. Dia seperti kamu, Karisma. Dia juara. Pulang, Karisma. Mengingat kata-kata itu, Karisma tidak mau menjadi pengecut di hari kelahiran anaknya dan ia pun memenangkan pertandingan tersebut. Dan beberapa saat kemudian setelah pertandingan selesai, Karisma pun mendapatkan konsekuensi karena telah melanggar perintah atasannya. Sehingga Karisma harus tewas di tangan Kobar dan anak buahnya. Dan inilah Juara. Film ini akan berfokus kepada seorang remaja yang bernama Bisma. Di sana ia tinggal bersama ibunya yang bernama Sarah. Dan hari ini adalah hari pertama Bisma masuk kampus. Ketika di perjalanan, mereka ditilang oleh polisi karena mengendarai motor sambil membawa gerobak. Anda tidak boleh duduk menghadap belakang. Anda harus menghadap depan atau menghadap samping. Jadi, Anda saya tilang. Setibanya di kampus, Bisma melihat para senior di kampus itu sedang memarahi calon mahasiswa yang terlambat. Untuk menghindari para senior tersebut, Bisma pun masuk ke dalam sebuah mobil di depannya. Tanpa dia sangka, di dalam mobil tersebut ada seorang wanita cantik yang bernama Bella. Bella pun terkejut karena tiba-tiba Bisma sudah berada di dalam mobilnya. Lalu tiba-tiba mereka dihampiri seorang pria yang bernama Atar. Ia adalah pacar Bella, sekaligus senior di kampus tersebut. Kemudian Bisma meminta maaf kepada Bella. Tetapi Atar yang sudah termakan api cemburu pun langsung mengajar Bisma. Gue minta maaf sama Bella, bukan sama lo. Atar, berhenti! Ketika dipukuli, untungnya seorang dosen memanggil Atar dan teman-temannya untuk mengurus mahasiswa yang lain. Atar yang masih emosi pun berkata akan menghabisi Bisma saat di ospek. Abis tuh Basmi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di malam ini Bisma sedang membantu ibunya yang berjualan bakmi. Sementara itu kita diperlihatkan Bisma yang sedang membuat adonan mie dan sedang mengobrol dengan arwah si Karisma. Oh ya, di sini Bisma tidak tahu ya bahwa yang diajak bicara ini adalah arwah ayahnya yang sudah meninggal saat Bisma lahir. Dan ia tidak pernah diberitahu ibunya gimana sosok ayahnya. Laki-laki juara, menang dengan cara terhormat. Di keesokan harinya pada saat ospek dimulai, para mahasiswa sedang berusaha meminta tanda tangan seniornya sebagai syarat dari ospek mereka. Ketika Bisma meminta tanda tangannya Bella, Atar yang makin kesal langsung menghampiri mereka dan langsung mengerjai Bisma dengan cara membuang pulpen ke tong sampah dan meminta Bisma untuk mengambilnya. Saat Bisma berusaha mencari pulpen tersebut, tiba-tiba teman-temannya Atar pun dengan sengaja memasukkan Bisma ke dalam tong sampah. Karena yang dilakukan Atar itu keterlaluan, Bella pun sangat marah. Walaupun diperlakukan seperti itu, Bisma masih tetap sabar dan dia mendapatkan pulpennya. Pada akhirnya Bisma mendapatkan tanda tangan si Atar. Makasih banyak. Cepet. Kemudian saat Bisma ingin meminta tanda tangan Bella, ia pun disuruh untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Sehabis membersihkan dirinya, Bisma melihat ibunya yang sedang memberikan mie ayam gratis kepada mahasiswa di sana dengan maksud supaya Bisma tidak dibully di kampus tersebut. Tetapi malah sebaliknya, Bisma justru dibully oleh Atar yang melihatnya. Basmi, ternyata nyokap lu tukang dagang bakmi. Pada malam hari, kampus sedang mengadakan sebuah acara. Bisma yang sedang mencari Bella pun diajak keluar oleh temannya Atar. Di sana ternyata Bisma sudah ditunggu oleh Atar dan teman-temannya. Kemudian Bisma dibully dan dicoret-coret wajahnya. Tak hanya itu, ia juga dipukuli sampai-sampai skateboardnya hancur. Diam!
Keren kan? Kemudian saat Bisma sedang membersihkan wajahnya, Atar bersama teman-temannya masuk dan mengusir semua orang di sana. Kemudian Bisma mendengar percakapan Atar bersama seorang wanita dan sedang memberikan narkoba. Melihat hal tersebut, Bisma pun langsung menyemprotkan air kloset yang membuat Atar menjadi kotor dan langsung melarikan diri. Jangan, Kak. Kenapa? Ini, Kak. Percaya aja semua. Lalu Atar menyuruh teman-temannya untuk mengejar Bisma. Saat melarikan diri, Bisma tidak sengaja menabrak pintu kaca sampai pecah, yang membuat ia tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Bisma! Woi, Asmi! Halo, bawa dia! Bawa dia! Ya! Dan di tempat ini Atar menyuruh Bisma untuk sujud di kakinya, tetapi Bisma yang sangat berani tidak mau melakukannya, yang membuat ia dipukuli sampai-sampai tak sadarkan diri. Nyembah sama gue. Kalau enggak, gue habisin biar semua orang tahu kalau lu itu cuma gembel. Bersamaan dengan itu datanglah seorang Karisma dan ia berusaha menolong Bisma yang hampir dibunuh si Atar. Akan tetapi Karisma tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat putranya tak berdaya, akhirnya saat melihat putranya tak sadarkan diri, si Karisma meneteskan air mata yang jatuh tepat di luka Bisma. Dan tanpa disengaja, anehnya arwah si Karisma masuk badan Bisma dan langsung melakukan epic comeback. Kemudian Bisma yang tergeletak tak sadarkan diri ditemukan oleh Bella dan langsung membawanya ke rumah sakit, dan Bella pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Di sisi lain, Atar dan teman-temannya dimarahi bosnya karena kalah dengan Bisma, dan tidak disangka-sangka ternyata bos Atar adalah si Kobar. Kemudian Kobar menyuruh Atar untuk mencari tahu kenapa Bisma bisa sekuat itu. Saat kondisi Bisma membaik, ia langsung membantu ibunya untuk membuat mie. Bisma yang tidak sengaja memecahkan lampu membuat ibunya kaget dan terjatuh, tetapi dengan sigap Bisma menyelamatkannya. Sontak saja semua orang kaget karena melihat Bisma yang begitu tangkas. Bisma, keren banget. Keesokan harinya saat di perpustakaan, Bisma tidak sengaja mendengar Atar dan Bella bertengkar. Di sana Bella memutuskan hubungan dengan Atar karena kelakuan Atar sudah melewati batas. Kemudian Bella langsung pergi dan menyendiri di taman. Tak lama kemudian Bisma pun datang dengan maksud untuk menghibur Bella, dan ia memberikan gombalan yang membuat Bella tersenyum. Saya udah suka sama kamu. Kemudian Bisma mengantarkan Bella ke rumahnya. Bersamaan dengan itu, ayahnya Bella juga tiba di rumahnya. Melihat tingkah konyol dan lucu Bisma, ayahnya pun menyukainya. Ketika Bisma ingin pulang, tiba-tiba motornya pun mogok yang membuat ia harus mendorongnya sampai rumah. Di perjalanan, Bisma ditelepon oleh Bella yang ingin menemaninya mengobrol sampai rumah. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak motornya, dan ternyata itu adalah Atar bersama teman-temannya. Mau. Hebat lu Basmi, masih bisa berdiri lo. Kemudian Atar bertanya kenapa Bisma bisa kuat pada malam itu. Bisma yang tidak tahu apa-apa langsung dipukuli oleh Atar. Ketika dalam keadaan di pojokan, tiba-tiba Bisma dirasuki lagi oleh Karisma, yang membuat Bisma bisa mengalahkan Atar dan teman-temannya. Tak lama dari itu, Bella datang karena merasa khawatir. Kemudian Bisma yang tidak terkendali ingin menghabisi Atar pun dihentikan oleh Bella. Setelah itu, Bisma pun langsung pingsan. Ketika Bisma terbangun, ia melihat ibunya tertidur saat sedang menemaninya. Lalu saat Bisma keluar, ia bertemu dengan karyawan ibunya. Karyawan ibunya pun berkata bahwa ibunya Bisma sangat khawatir, sampai menutup dagangannya karena melihat Bisma yang diantar pulang oleh Bella dengan keadaan babak belur. Lalu Bisma berkata ia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi ibunya. Tetapi ibunya tidak mengizinkannya untuk berlatih bela diri. Tak disangka ibunya sedang menguping pembicaraan Bisma dengan karyawannya.
Di lain tempat, Atar memperlihatkan rekaman perkelahiannya dengan si Bhisma kepada Kobar, yang kemudian Kobar menyuruh si Atar untuk membawa Bhisma ke markasnya. Dan ia berniat akan membalas dendam kepada Bhisma untuk menebus semua yang Karisma lakukan kepadanya. Karena menurut Kobar melihat jurus yang digunakan Bhisma, ia yakin bahwasanya Bhisma adalah anak dari Karisma. Keesokan harinya ketika si Bhisma sedang bersama Bella, mereka didatangi oleh Atar yang berniat untuk menjebak Bhisma agar ia datang ke markas Kobar. Dengan alasan untuk latihan bela diri bersama, dan tanpa curiga sedikit pun si Bhisma menyanggupi ajakan si Atar untuk pergi ke tempat tersebut. Singkat cerita, Atar dan teman-temannya membawa Bhisma pergi untuk menemui Kobar. Di sana Kobar bertanya apa hubungan Bhisma dengan Karisma. Karena Bhisma tidak kenal dengan Karisma, Kobar pun menyuruh Atar menyerang Bhisma untuk mengetes kemampuan silat Bhisma. Lalu Kobar memaksanya mengaku dengan cara menyandra Bella. Bhisma yang ingin menolong Bella pun dipukuli oleh Kobar. Lalu Kobar berkata akan membebaskan Bella jika Bhisma dapat membuktikan dirinya bahwa Bhisma adalah anak Karisma. Dan Kobar pun pergi. Atar dan teman-temannya yang masih berada di sana pun langsung mengeroyok Bhisma. Kemudian Karisma yang melihat Bhisma dikeroyok itu pun langsung merasuki tubuh Bhisma dan menghabisi Atar bersama teman-temannya. Sekarang lo bayar. Jangan sentuh anakku. Setelah itu Bhisma pulang untuk mencari kebenarannya. Lalu ia menemukan foto ibunya bersama Karisma, yang ternyata selama ini adalah pria misterius yang mengikuti Bhisma. Dia pun menanyakan hal itu kepada ibunya dan bilang bahwa dia sering melihat ayahnya yang sering datang ke toko dan menemaninya saat membuat mie. Mendengar hal itu, ibunya pun marah dan mengatakan bahwa ayahnya sudah mati karena dibunuh orang. Padahal jasa ayahnya sudah banyak untuk negara, tetapi jasanya tidak dihargai dan hanya menjadi petarung di sebuah klub malam. Ayahnya juga sering dipaksa untuk melakukan pertaruhan judi dan dibayar hanya untuk kalah. Karena alasan itulah yang membuat ibunya tidak mengizinkan Bhisma belajar bela diri karena takut Bhisma akan menjadi seperti ayahnya. Kemudian ibunya memberitahu tempat semua penghargaan ayahnya disimpan. Bhisma pun langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Ketika sampai di sana, Bhisma pun bertemu dengan ayahnya dan langsung melepas rindu. Bahagia buat Papa adalah bisa bersama kalian. Papa selalu berdoa biar Papa dikasih waktu untuk bisa pamit sama kalian, untuk bisa mastiin kalau kalian baik-baik aja. Di tengah obrolan, ibunya datang untuk menyusul Bhisma. Kemudian Bhisma berkata bahwa ayahnya sedang berada di tempat itu, tetapi ibunya tidak mempercayainya. Lalu Bhisma menyuruh ibunya untuk menanyakan pertanyaan yang hanya diketahui oleh ayahnya. Tanya sama Bhisma yang cuma Papa tahu jawabannya. Kenapa dia tidak penuhi permintaan saya di saat kamu lahir? Tanya sama dia, Bhisma. Kamu bilang Bhisma juara. Karena Mama pernah bilang, Bhisma sama kayak Papa. Bhisma juara. Setelah Bhisma berhasil menjawab semua pertanyaan itu, ibunya pun baru percaya bahwa Karisma benar-benar berada di tempat tersebut. Kemudian mereka bertiga melepas rindu. Setelah itu Bhisma bersama ayahnya mendatangi tempat yang Kobar maksud. Bhisma yang sudah dirasuki oleh ayahnya bertarung melawan anak buah Kobar. Di sisi lain, ibunya Bhisma menelpon polisi dan juga langsung menyelamatkan Bella yang sedang disandra. Setelah Bhisma berhasil mengalahkan anak buahnya Kobar, ia pun pergi menemui Kobar. Di sana Kobar berniat balas dendam karena dahulu Karisma telah membutakan salah satu matanya. Kemudian Kobar juga berkata akan membunuh semua keturunan Karisma, dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Karisma keluar dari tubuh Bhisma dan perlahan menghilang. Dan juga di saat-saat terakhir Karisma menghilang, ibunya Bhisma juga dapat melihatnya. Kemudian Kobar langsung menyerang Bhisma dengan sebuah pisau dan berniat membunuh Bhisma. Di tengah pertarungan, saat Bhisma terpojok, ibunya memberi semangat kepada Bhisma yang membuat ia menjadi kuat kembali dan langsung menghajar Kobar dengan jurus andalan Karisma.
Setelah Bisma mengalahkan Kobar, ia tidak tega untuk membunuhnya. Tak lama dari itu, polisi pun datang dan menangkap Kobar beserta Atar dan teman-temannya. Dan film pun selesai. Temen kamu yang satu ini juara. Gimana film kali ini? Sangat keren sekali bukan? Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato gozaimasu. Selebeo.